Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Widyaningtyas Suprajitno. Bersama dengan rekan saya, Izul Islam Nur Mustain. Di sini kami akan membahas tentang Measuring and Managing Customer Relationship. Ada di chapter 6 dari buku Atkinson. Kemudian, baik. Oke. Pada bab sebelumnya sebenarnya di sini teman-teman sudah pernah mempelajari tentang ABC System, di mana ABC System ini akan mempelajari tentang pengukuran tenaga kerja tidak langsung dan mesin ke produk individual gitu. Terus kemudian sebelumnya juga di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang balance scorecard. Di sini mengetahui strategi yang berkaitan dengan finansial dan non finansial dari perusahaan. Terus kemudian yang hari ini akan kita pelajari adalah MSDA sendiri gitu. MSDA di sini kenapa sih penting gitu? Karena MSDA itu tidak dapat dilacak melalui hubungan sebab akibat sebagaimana berbeda dengan yang ada di dalam ABC system. Terus kemudian bagaimana kaitannya dengan BSC dan ABC system? Pada bab ini kita akan belajar mengaitkan bagaimana si metric balance scorecard ini bisa bekerja bersama dengan ABC system dan bersama dengan MSDA untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kinerja dari perusahaan gitu. Baik. Selanjutnya di sini adalah measuring customer profitability. Kita akan membahas kelanjutan dari Madison Dairy Case, yaitu di sini ada dari divisi, pengukuran di sebelah kiri ada tabel dari divisi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah pengukuran yang dilakukan oleh Dempsey. Jadi ceritanya adalah divisi ini menceritakan bahwa menilai bahwasanya dari pelanggan yang bernama Carver dan Delta ini tidak memiliki keuntungan yang berbeda. Mereka tidak jauh berbeda. Jadi menurut mereka ya keuntungannya segini-segini aja, selisihnya nggak jauh gitu. Tapi si Dempsey mulai curiga, nggak mungkin kalau misalnya nilainya itu tidak jauh berbeda karena ada biaya-biaya yang tidak bisa tidak bisa diprosentasekan. Kalau di sini kan adalah metodenya prosentase 30% dari penjualan. Itu diakui sebagai MSDA. Pasti ada yang keliru, kata si Dempsey begitu. Oleh karena itu, si Dempsey ini membuat sebuah tim untuk menganalisis biaya-biaya yang berkaitan dengan MSDA sendiri. Dan didapatlah tabel yang ada di sebelah kanan. ABC Customer Profitability Analysis. Jadi si Dempsey ini kemudian menurunkan semua kegiatan aktivitasnya, terus kemudian departemennya gitu ya, untuk mengetahui berapa sih besarannya gitu. Jadi nggak hanya dipukul rata seperti yang dilakukan oleh si divisi, tetapi dia menganalisis satu-satu departemen-departemen yang terkait dengan proses tersebut sampai dengan penjualan. Nah, di sini justru hal yang menarik adalah ditemui bahwa Carver ini punya 32,4% keuntungannya mendukung sebanyak 32,4% memberikan profit keuntungan kepada perusahaan, dan yang bikin kaget adalah ternyata si Delta ini punya 16,3%. Dia memberikan kerugian sebesar seperti ini. Artinya ini pun kelihatan berbeda ya. Kalau yang di sebelah kiri berdasarkan division dengan hanya prosentase 30%, langsung dikurangkan seperti ini, ke sini bukan lagi memberikan keuntungan 8,1, tetapi memberikan keuntungan sebesar 16,5% gitu. Oke. Memberikan kerugian 16,5% pada perusahaan. Artinya di sini berjualan atau menjual pada Carver jauh lebih menguntungkan gitu. Jadi kalau misalnya di-compare, artinya persentase keuntungan dari keduanya di sini adalah sekitar 16-an, 16, sekian gitu. Oke. Baik, di sini teman-teman kita akan lihat bagaimana perbedaan karakteristik dari high cost dan low cost dari serve customer. Jadi ada dua perbedaan. Kalau misalnya high cost ini adalah yang terjadi pada
pada Carver. Nah, di sini dari high cost, dari sisi produk yang dipesan, di sini order custom ini akan memberikan harga yang lebih tinggi, high cost. Sedangkan yang order standar, dia akan memberikan low cost. Kemudian ada small order quantities, jadi semakin sedikit dia akan memberikan high cost atau memberikan penekanan yang lebih pada harga yang lebih tinggi. Sedangkan pada high order quantities semakin banyak dia akan menekan low cost-nya. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah kondisi-kondisi yang tidak terduga, kayak unpredictable order arrival. Hal-hal yang terjadi seperti ini, yang nggak terduga seperti itu, dia akan meningkatkan biayanya atau meningkatkan cost-nya. Sedangkan yang predictable di sini, dia akan membantu perusahaan untuk mendapatkan low cost-nya. Oke. Di selanjutnya, di sini adalah customized delivery. Dia akan meningkatkan high cost, sedangkan di low cost akan sangat didukung jika perusahaan menerima standar delivery. Jadi dengan kondisi yang standar aja, dia bisa menekan biayanya. Gitu. Yang selanjutnya adalah perubahan di delivery requirement. Kalau misalnya ada seperti ini, dia akan cenderung untuk meningkatkan biayanya. Sedangkan untuk yang tidak ada perubahan, ya cenderung dia akan mengurangi biayanya. Hal-hal yang kalau kita analisis di sini dari beberapa perbedaan yang ada, maka perubahan sesuatu yang terduga dan sesuatu yang tidak terduga adalah poin penting ya. Terus kemudian yang selanjutnya saya lanjutkan ada manual processing. Semakin manual, maka semakin tinggi terjadinya error rates-nya. Gitu. Terus kemudian kalau apa yang bisa menekan cost-nya di sini adalah electronic processing atau EDI dengan zero defect. Terus kemudian selanjutnya dari high cost di sini adalah large amount of pre-sale support, ada marketing, technical, sama sales resources, itu juga memberikan biaya yang tinggi. Jadi kalau misalnya semakin sedikit ya pre-sales-nya, support-nya, dia akan menekan biayanya. Jadi semakin sedikit. Terus kemudian large amount of post-sale support, jadi kayak misalnya installation, terus training, warranty, sama field service gitu ya. Ini akan memberikan biaya yang tinggi. Tapi kalau misalnya di low cost, kalau misalnya nggak ada post-sale support, maka biayanya akan terpotong atau udah nggak ada gitu. Terus yang terakhir di sini adalah pay slowly. Ini berkaitan kalau misalnya perusahaan memberikan atau menerima hutang piutang gitu ya, pembayaran yang dicicil gitu. Kalau misalnya dia melewati tenggat waktu atau melewati batas tertentu, nah ini perusahaan akan menderita kerugian gitu. Proses-proses yang juga akan mengeluarkan biaya akan lebih banyak, kayak misalnya ada pencatatan, terus kemudian produk akan terganggu untuk selanjutnya, produksi selanjutnya, dan lain-lain seperti itu. Dari yang low cost, maka harapannya adalah pay on time ini bisa akan menurunkan biayanya, seperti itu. Nah, di selanjutnya adalah reporting and displaying customer profitability. Kita akan belajar bahwa saya ada prinsip Pareto, di mana 80% dari diagram yang ada di lingkaran ini adalah hasil dari effort sebesar 20% ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini melakukan 100% effort ya, 100%, maka 20%-nya ini sudah bisa akan memberikan hasil sebanyak 80% dari hasil secara keseluruhan gitu. Nah, hal ini juga akan diturunkan pada tampilan 6.2, di mana ia mau menghasilkan aturan 40.1, di mana dia menunjukkan bahwasanya volume 40% dari produk dan pelanggan itu hanya dapat menghasilkan 1% dari total penjualannya, kayak gitu. Oke. Next, di sini ada kurva Paus. Kita akan belajar tentang kurva Paus, di mana sebenarnya kejadian yang paling mudah adalah menganalisis dari dua pelanggan tadi. Yang pertama adalah Carver, dan yang kedua adalah Delta. Perusahaan akan mengalami keuntungan sebanyak paling enggak adalah di atas 180 gitu ya. 180%, sedangkan pada perusahaan Delta yang memberikan kerugian tadi, dia akan mengalami penurunan, maka bentuk kurvanya akan mengalami penurunan gitu. Nah, jadi semakin naik seperti ini, dia akan memberikan keuntungan, dan semakin turun di sini akan memberikan kerugian gitu.
Jadi di sini adalah gambaran tentang kurva paus bahwasanya perusahaan itu bisa mencapai titik maksimum dari keuntungannya, dan paling nggak minimal landasan dasarnya adalah di garis ini gitu, atau actual net profit ya gitu. Baik, selanjutnya adalah customer cost in service companies. Jadi di sini adalah kita akan lebih fokus pada perusahaan service, perusahaan jasa. Kalau sebelumnya di ABC atau di balance scorecard kita sudah membahas tentang manufacturing firm gitu ya. Di sini kenapa kalau lebih ke service companies, karena ada variasi, banyak banget variasi permintaan sumber daya di dalam organisasi yang jauh lebih didorong oleh pelanggan daripada organisasi manufaktur. Jadi pelayanan-pelayanan hal itu juga mendukung atau kemudian mempengaruhi dan menjadi poin penting gitu ya. Kalau misalnya tadi ABC akan memberikan kinerja perusahaan secara finance atau finansial, maka pelayanan-pelayanan seperti ini yang dimaksud dengan MD&A sendiri ini akan berkaitan dengan capaian kinerja secara non finansial gitu. Baik. Nah, kalau di contoh kasus dari customer cost in service companies, di sini adalah misalnya perusahaan itu bisa karena menggunakan banyak metode atau saluran gitu ya untuk komunikasi mereka, misalnya marketplace, terus kemudian WA gitu ya, terus kemudian bisa dalam web. Nah, itu sebenarnya kan bentuk variasi, terlalu banyak banget variasi yang bisa digunakan oleh perusahaan, tetapi perusahaan dapat menggunakan atau memfokuskan diri untuk menekan biayanya, yaitu dengan misalnya yang terjadi pada perusahaan atau kalau misalnya kita teman-teman udah sering belanja gitu ya, itu IKEA, terus kemudian Uniqlo, itu mereka berfokus pada perusahaan pada offline store dibanding pada online store. Jadi mereka hanya membatasi, dia memberikan batas di situ. Kalau misalnya hal ini kenapa dilakukan? Itu adalah merupakan strategi untuk mencapai kepuasan customer yang pertama, dan yang kedua adalah untuk menekan biaya dan fokus terhadap satu saluran atau dua gitu. Jadi variasi yang dilakukan akan lebih terbatas gitu. Yang pertama di sini adalah increasing customer profitability. Gimana sih caranya gitu? Nah, di sini caranya adalah akan berkaitan dengan proses improvement, activity based costing, managing relationship, sama pricing waterfall. Ada proses-proses yang kemudian harus disesuaikan gitu. Terus bagaimana menjual, mengirimkan, melayani pelanggan, ini adalah proses-proses improvement. Jadi proses improvement ini contohnya adalah manajer itu harus memeriksa bagaimana sih operasi internasionalnya, terus kemudian operasi internalnya gitu. Terus kemudian bagaimana mereka untuk membuktikan proses manakah yang bisa dipotong atau bisa disesuaikan untuk selain dari menekan biaya juga mencapai maksimalisasi dari kinerja mereka, capaian mereka. Jadi nggak cuma biaya ya, tapi juga kepuasan atau juga kualitas gitu. Nah, di sini perusahaan dari proses improvement ini, perusahaan itu diminta untuk mengurangi biaya proses, misalnya adalah pengaturan dan penanganan pesanan sehingga preferensi pelanggan itu dapat diakomodasi tanpa menaikkan harga keseluruhan. Itu adalah proses improvement. Terus yang ketiga adalah activity based costing. Biasanya dilakukan untuk penetapan harga berdasarkan aktivitas, menetapkan harga dasar untuk memproduksi dan mengirimkan kuantitas standar untuk setiap status atau produk standar gitu. Nah, harga untuk layanan dari suatu produk itu disesuaikan dari perolehan satu produk itu sendiri. Jadi mereka akan menggunakan akumulasi gitu ya untuk penghitungan activity based costing ini gitu. Terus kemudian yang keempat di sini adalah managing relationship. Di managing relationship ini adalah bagaimana sih perusahaan bisa mengelola dengan baik hubungan mereka dengan customer untuk mengajak atau membujuk pelanggan untuk berkontribusi dan menggunakan produk layanan perusahaan lainnya. Misalnya, kalau teman-teman ingat, biasanya pernah ditanya misalnya di telepon setelah beli suatu produk, misalnya saya beli produk di Samsung gitu ya. Nah,
Di sini teman-teman, saya akan mendapatkan telepon dari customer service, kemudian ditanya bagaimana kepuasan Anda menggunakan layanan, apakah ada problem, apakah ada kesulitan, dan lain-lain, seperti itu. Nah, managing relationship ini menjaga itu. Itu yang pertama yang bisa dilakukan. Jadi, untuk menjaga, sekedar nanya, gimana penggunaannya, itu tuh yang pertama yang bisa digunakan untuk managing relationship. Yang kedua, mengajak atau membujuk tadi, tawaran di sini sedang promo, sedang diskon, bla 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 bla, untuk produk yang ini, untuk bisa mendukung atau membantu proses kinerja sebagai mahasiswi gitu. Nah, ini penawaran kami atas ini akan lebih menguntungkan bagi Mbak atau Mas kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk managing relationship yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pelanggan. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah pricing waterfall. Jadi dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan di sini, perusahaan juga harus memberikan strategi pendekatan ya. Yang pertama adalah bisa kalau tahu ada nama harga dicoret gitu, terus kemudian diberikan tulisan diskon besar-besaran atau flash sale atau kemudian diskon berapa persen, misalnya 25% gitu ya. Nah, itu dia adalah sebuah strategi dari perusahaan untuk menghadapi pelanggan terkait dengan kenaikan harga yang eksplisit. Jadi itu adalah strategi yang digunakan dan perusahaan itu harus memeriksa banyak cara untuk mengurangi harga efektif yang sebenarnya dibayar pelanggan. Jadi biaya ini tuh kayak tersembunyi, nggak kelihatan sama pelanggan. Dan harapannya adalah dengan memberikan diskon ini jangan sampai menyebabkan kebocoran pendapatan gitu. Jadi perusahaan juga nggak mau rugi, dan ini adalah dipahami sebagai strategi yang digunakan oleh perusahaan sendiri. Baik, gitu. Untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Mas Izul. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Roro atas penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait salesperson insentif, yang mana ini merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan revenue atau revenue generating, sekaligus ini meningkatkan motivasi kepada para pekerja. Nah, sesuai dengan kata-katanya yakni insentif, yang artinya adalah apabila seorang penjual atau salesperson sebagai garda terdepan perusahaan untuk menggait customer itu diberikan motivasi. Kalau semisal ada salesperson itu melakukan penjualan, maka akan diberikan insentif atau diberikan bonus, yang mana sesuai dari kenyataan yang ada, banyak sekali perusahaan yang memberikan insentif dalam berupa yang paling sering ditemukan adalah bonus atau pemberian trip eksklusif, misalnya vacation ke luar negeri dan sebagainya. Nah, upaya-upaya ini dilakukan supaya pekerja itu mendapatkan motivasi yang lebih untuk menggait perusahaan. Namun dari strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk revenue generating, seringkali perusahaan ini tidak menganalisis lebih jauh atau men-trace biaya-biaya yang keluar. Misalnya dari strategi yang dikeluarkan, ternyata memang revenue generating, memang revenue yang dihasilkan tinggi, cuman karena tidak ada trace atau kendali atas pengeluaran atau strategi ini, seringkali biaya yang dikeluarkan juga tinggi. Oleh karena itu, memang revenue-nya tinggi, tapi di sisi lain dia tidak menghasilkan profit, malah seringkali loss. Nah, dari sini muncul penggunaan sistem ABC atau yang dibahas sesuai yang kemarin adalah time driven ABC, yang mana sesuai dari exhibit yang di awal sudah dibahas oleh Mbak Roro, muncul dua kategori produk, yang mana yang awalnya itu produknya ini, oh ini profitnya sama. Nah, ternyata setelah di-trace menggunakan ABC, justru perbedaannya signifikan sekali. Yang satu menguntungkan, yang satu sangat rugi, seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya ABC, maka terjadi adalah revolusi ERP, Enterprise Resource Planning, yang mana ini menggunakan pendekatan strategi. Dan yang kedua adalah CRM. CRM adalah Customer Relationship Management. Jadi pendekatan untuk revenue generating, mendapatkan customer baru itu tidak berbiaya tinggi, sesuai dengan tujuan dari perusahaan, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah life cycle profitability, yang mana sesuai dari kata-katanya life cycle, berarti ada siklus hidup profitability. Nah, maksud dari life cycle ini disesuaikan dengan kondisi dari tipikal pelanggan. Jadi dalam perusahaan ada tipe-tipe pelanggan yang dia memberikan keuntungan secara jangka panjang dan juga ada yang keuntungan secara jangka pendek. Nah, tentu perusahaan ingin sekali mendapatkan penggait pelanggan itu yang secara jangka panjang, yang mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk implementasi strategi ini kemudian tertutup oleh pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan yang jangka panjang ini. Nah, maka ada urgensi bagaimana ya cara mengukur pelanggan-pelanggan ini sesuai value yang diterapkan strategi yang oleh perusahaan. Nah, maka ada kemudian strategi customer lifetime value atau dapat disingkat CLV. Nah, dalam CLV ini ada perimeter-perimeter yang menjadi perhatian oleh perusahaan terkait tipe-tipe apa sih pelanggan yang mempunyai karakteristik jangka panjang. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah jumlah biaya akuisisi pelanggan. Jadi berapa biaya atau berapa banyak effort yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengakuisisi pelanggan. Misalnya contohnya adalah Gojek versus Shopee. Yang dari rekan-rekan ketahui bahwa Gojek yang awalnya memberikan diskon secara besar-besaran, nah kemudian muncul Shopee Food misalnya. Shopee Food ini memberikan diskon yang nggak kalah besar-besarannya, malah mungkin dalam sejarah permakanan Shopee Food memberikan diskon yang sangat besar, yang mana ya masa untuk membeli minuman saya hanya perlu keluar 2.500, yang mana itu cuma biaya parkir seperti itu. Nah ini biaya-biaya akuisisi ini yang perlu diperhatikan. Apakah memang worth it untuk melakukan strategi ini? Nah yang kedua adalah profit loss di setiap tahun. Jadi meskipun mengenerate revenue, tapi bisa saja dari strategi itu menghasilkan profit atau loss. Nah ini sesuai dari biaya-biaya tadi ya. Contohnya dari Mbak Roro sebut adalah MSDA. Nah, yang ketiga adalah biaya tambahan atas strategi. Seringkali dalam implementasi strategi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau di luar kendali kita. Nah, kendali perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengeluarkan biaya supaya implementasi strategi ini sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan. Nah, maka ada tambahan biaya ini. Lalu yang terakhir dan keempat adalah bagaimana durasi hubungan pada pelanggan. Sejauh apa perusahaan ini mampu menjaga durasi pelanggan ini, durasi hubungan, apakah dia 1 tahun, apakah itu 2 tahun, apa bahkan 5 tahun. Nah ini harus ada penilaian durasi seperti itu. Nah untuk rumusnya sendiri ada customer lifetime value, ini melakukan dengan pendekatan secara matematis, secara statistik. CLV ini memiliki persamaan yaitu margin dikurangi dengan cost dibagi dengan interest atau rate dari cost of capital, kita sebut saja di sini adalah 10% yang secara umum, ditambah 1 ditambah dengan rate retention rate atau rate pengulangan dari pelanggan. Berapa banyak pelanggan itu berulang melakukan pembelian. Lalu yang terakhir adalah dikurangi dengan acquisition cost. Nah, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan supaya pelanggan ini terakuisisi dari yang sebelumnya dari kompetitor ke perusahaan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah terkait bagaimana ya mengukur dari perspektif customer pada non-financial metric. Karena pada pembahasan yang sebelumnya terkait ABC, terkait balance scorecard, mungkin dari rekan-rekan tahu performance ini tidak hanya diukur dari financial metric, tapi juga ada tipe-tipe yang mana itu di luar financial metric, yaitu non-financial metric. Nah, dari perspektif customer ini ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kepuasan dari pelanggan, customer satisfaction. Lalu yang kedua adalah customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Nah, yang ketiga ini adalah terkait bagaimana ya mengukur pada non-financial metric ini. Mungkin kalau secara financial metric itu bisa diukur dengan rasio-rasio. Nah, sedangkan karena non-financial metric ini lebih banyak yang bersifatnya kualitatif, nah maka ada mendapatkan datanya itu dengan cara kuesioner atau berdasarkan dari wawancara yang kemudian dikodifikasi seperti itu. Yang pertama terkait non-financial metric pada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, terkait bagaimana data dikumpulkan ini ada menggunakan metode-metode yang diantaranya adalah metode survei. Nah, survei ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah survei secara mail survei, terus yang kedua adalah tele interview, interview berbasis telepon. Lalu yang ketiga ada personal interview atau interview yang secara langsung. Nah,
Kemudian dari ketiga ini apakah ada kualitas yang berpengaruh? Tentu ada, karena dari ketiga ini masing-masingnya juga mempunyai konsekuensi masing-masing. Misalnya dari survei itu merupakan survei yang berbiaya rendah karena hanya mengirim email, terus bagaimana ditanyakan terkait kepuasannya. Nah, tentu dari sini mungkin ada aspek dari psikologi dari pelanggan yang mana mungkin datanya ini tidak akurat karena waktu itu mungkin pelanggan merasa lelah sehabis bekerja kok ditanyakan mail survei seperti itu. Nah, mungkin ada ada bias atau ada kesalahpahaman interpretasi. Nah, sedangkan yang paling kualitas yang paling baik adalah personal interview atau interview secara langsung yang mana pelanggan ini merasa dekat, merasa dia dikenali, merasa lebih memiliki dari suatu produk itu. Nah, makanya di sini ada pendapat bahwa ada harga, ada rupa seperti itu. Jadi semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, maka kualitas data yang dihasilkan itu semakin baik, yang mana itu semakin relevan dengan kualitas produk, kualitas perusahaan secara realnya. Nah, terus ada suatu studi yang dilakukan oleh American Customer Satisfaction Index atau ACSI yang menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan ini karena saking pentingnya ini merupakan leading indicator dalam pergerakan saham di perusahaan yang top misalnya. Bahwa ada hasil studi ini menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti Amazon, seperti PayPal, seperti eBay itu memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi seperti itu. Nah, makanya ini merupakan indikator yang mungkin ini indikator bukan kuantitatif, mungkin secara kualitatif. Yang mana ini merupakan suatu privilege apabila seseorang mendapatkan informasi terkait kepuasan pelanggan. Nah, ini juga bisa menjadi advantage dalam trading saham seperti itu. Nah, yang kedua adalah terkait customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Nah, customer loyalty ini dapat diartikan seberapa jauh pelanggan ini setia terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang mana customer ini tidak mau berpindah kepada kompetitor yang mungkin kompetitor itu dia berbiaya lebih murah atau mungkin value itunya mungkin masih lebih tinggi dari perusahaan seperti itu. Karena kepuasan pelanggan ini tidak hanya diukur dari perspektif customer saja. Nah, ini ternyata ada perspektif ke dalam perusahaan. Yang mana apabila pelanggan itu puas, maka perusahaan itu dapat menilai dirinya sendiri bahwa oh ini sesuai dengan tujuan. Maka di sini ada pendapat bahwa respon atas nilai suatu produk atau perusahaan. Nah, tipe-tipe pelanggan yang setia itu karena sangat penting, maka ada beberapa perhatian. Kenapa kok pelanggan setia itu saking pentingnya untuk didapatkan? Nah, yang pertama ada pelanggan setia itu mau melakukan repurchasing atau pembelian secara berulang karena mungkin lebih percaya kepada produknya, terus lebih nyaman untuk menggunakan produknya, lebih nyaman dalam pelayanannya. Lalu yang kedua adalah pelanggan setia ini mau memberikan atau membujuk calon pelanggan yang lain dengan cara ya word of mouth dari mulut ke mulut misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pelanggan setia relatif untuk bertahan pada produk yang mana less to defect atau berpindah kepada kompetitor. Nah, misalnya ada pengguna HP Samsung dengan pengguna HP iPhone misalnya. Orang yang sudah terlanjur suka sama HP Samsung ya itu less to defect ke HP iPhone karena ya mungkin HP iPhone dia lebih mahal, terus biaya servisnya lebih mahal, terus susah mencari perangkat-perangkatnya itu untuk diservis seperti itu. Lalu yang keempat adalah pelanggan setia relatif ingin membayar lebih pada produk atau price premium. Misalnya dari pelanggan yang HP Samsung itu mau memberikan membayar lebih pada produk, misalnya HP Samsung mengeluarkan Samsung Z Flip misalnya. Nah, pelanggan ini karena suka terhadap Samsung, dia lancar menggunakannya, maka oke, ada produk baru, pelanggan setia mau beli seperti itu. Lalu yang kelima adalah pelanggan setia ini ingin berniat relatif untuk berkolaborasi. Nah, misalnya ada survei terkait keluaran HP Samsung terbaru misalnya Z Flip. Nah, pelanggan setia ini sangat ingin memberikan masukan bahwa bagaimana ya Samsung Z Flip ini supaya bisa lebih berkembang, bisa lebih terjangkau seperti itu. Nah, ini ada kolaborasi. Jadi tidak hanya memberikan nilai tapi juga ingin berkolaborasi untuk meningkatkan dari perusahaan atau produk itu. Nah, yang selanjutnya adalah the Net Promoter Score atau cara penilaian pada
non-financial metric. Nah, ada studi dari Rehelt melalui publikasi Harvard Business Review di tahun 2008 yang menyatakan bahwa variabel apa sih yang memiliki korelasi yang terkuat antara antara firm performance atau firm value terhadap pendapatan di masa yang akan datang. Nah, ini ternyata variabel kemauan pelanggan untuk memberikan rekomendasi atau willingness to recommend. Nah, di sini ada skala survei dari Net Promoter Score yang mana 1 sampai 10, dari extremely unlikely, neutral sampai extremely likely. Nah, mungkin teman-teman yang sering berpergian keluar kota mungkin menemukan survei di kamar hotel misalnya. Di kamar hotel itu ada disediakan kertas, disediakan pensil. Nah, itu untuk menanyakan bagaimana Anda merekomendasikan pelayanan kami ke teman-teman yang lain. Nah, di sini ada klasifikasinya. Yang pertama ada promoters, itu skalanya 9 sampai 10, terus ada passive satisfied, skala 7 sampai 8, dan yang terakhir adalah detractors atau penghancur produk misalnya. Itu skalanya 1 sampai 6. Nah, perusahaan itu karena berfokus untuk profit, berfokus pada revenue generating, maka perusahaan lebih menginginkan promoters itu lebih tinggi nilainya jumlahnya dibanding customer yang dia sifatnya detractor seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan atas rekaman video ini. Mungkin kalau rekan-rekan ada pertanyaan atau ada tanggapan bisa disampaikan melalui diskusi besok hari Selasa. Saya mewakili dari kelompok ini, saya dan Mbak Roro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.